Jadi awalnya usaha ini didirikan oleh mama saya, dan itu usahanya di tahun 2004. Awalnya usahanya itu masih bisnis rumahan yang kecil-kecil, jadi kita masih produksi sedikit, Kak, masih ratusan biji. Habis itu kita mulai supplier ke kayak tempat makan, tempat oleh-oleh, dan dari situ mulai berkembang ini bisnis otak-otak, dan ternyata makin banyak yang suka. Awalnya kita itu coba-coba untuk masuk ke bisnis perikanan ini, dan ternyata hasilnya tuh sangat bagus ya, karena kita memanfaatkan apa yang ada di Kota Makassar ini, dan kualitas ikan yang di Kota Makassar itu sangat bagus ya dibanding kota-kota lainnya. Terus banyak juga orang yang menjual hanya ikan mentah saja, tapi mereka tidak memproduksi sampai ke menjadi produk olahan gitu. Padahal kalau misalnya kita olah menjadi produksi seperti otak-otak, itu nilai jualnya makin besar dan pasarnya juga semakin luas. Lebih ke kita jaga kualitasnya dari segi rasa, terus kita juga pakainya 100% ikan tenggiri, jadi kita nggak pakai campuran ikan-ikan yang lainnya. Menurut saya Indonesia itu hasil lautnya sangat besar, jadi menurutku itu tidak bakal habis, dan kalau misalnya kita bisa produksi lebih inovasi itu bakal lebih bagus lagi. Jadi kalau dulu itu kita masih menjual di rumah ya, jadi masih produksi kecil-kecilan. Terus kita mulai supply ke toko-toko, terus toko oleh-oleh, rumah makan, dan sampai saat ini kita mencoba untuk buka kayak tempat langsung gitu. Jadi teman-teman bisa lihat tempat produksinya dan langsung juga beli. Awalnya tuh kita cuma menargetkan ke kayak toko-toko rumah makan, toko oleh-oleh, dan tempat-tempat yang bisa lah kita supply-in otak-otak. Nah, tapi sekarang baru-baru ini saya coba untuk kasih masuk jadi food influencer, dan ternyata makin banyak yang mau beli otak-otak. Jadi akhirnya kesempatan untuk yang konsumen langsung datang itu semakin bagus untuk beli. Jadi yang kita selalu jaga itu dari segi kualitas rasanya, dan kita berusaha untuk konsisten. Terus karena kita menjalankan usaha ini, yang kita perlu itu memang kesabaran yang lebih maksimal. Menurut saya itu peluangnya sangat besar ya, karena kalau ikan itu termasuk kebutuhan utama, kebutuhan sehari-hari untuk makanan kita. Yang paling penting kita jaga kualitasnya. Kalau misalnya rasanya udah konsisten, terus kebersihannya juga kita jaga, jadi pelanggan itu bakal datang kembali lagi ke kita, dan disitulah kita dapatkan trust dari pelanggan. Mahasiswa punya banyak peluang, karena teman-teman bisa memanfaatkan sosial media yang ada. Terus walaupun usahanya itu masih kecil, tapi kalau ditekuni terus-menerus itu bisa berkembang lebih besar lagi. Intinya itu teman-teman harus berani untuk coba-coba terlebih dahulu. Kalau misalnya dalam perkuliahan itu kita cuma belajar teori, tapi teman-teman boleh untuk coba praktek, coba untuk bisnis kecil-kecilan, karena peluang di bisnis perikanan ini sangat besar kalau misalnya kita mau serius untuk menjalankannya. Nah, kita mulai dari yang paling sederhana dulu dan sesuai kemampuannya kita. Terus jangan kita takut gagal, karena dari situlah kita dapat pengalaman saat kita mencoba. Itu harus sabar, terus konsisten, dan kita jaga kualitasnya. Karena usaha itu kalau kita jalankan dengan serius itu pasti berkembang lebih baik, dan tentunya itu sangat diperlukan terus berinovasi.